أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah sebulan lebih kita tidak bertemu dalam majlis yang mulia ini. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Pada saudara kita yang berhalangan tidak datang karena sakit, mudah-mudahan disegerakan kesembuhannya, syifaan ajilan la yubadiru saqama, dan tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun, tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Kemudian bagi yang sedang menyelesaikan urusan yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditinggalkan, mudah-mudahan urusannya diberi kemudahan dan kelancaran. Dan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan menambah ilmu
Bukan hanya itu, menambah keyakinan. Bukan hanya itu, menambah amal. Menambah takut kepada Allah. Apalagi belajar tentang tauhid. Baik, kita teruskan menyelesaikan tentang fawaid atau faidah dari bab atau pasal tentang bab dari bab al-khauf minasyirki, yaitu ayat yang pertama, dalil yang pertama. Kita lanjut saja faidah berikutnya. Kalau dalam Al-Mulakhas faidah yang kelima, dalam kitab Al-Jadid juga faidah yang kelima. Kita lihat faidah yang kelima. Dalam kitab Al-Mulakhas disebutkan masyru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Dalam Al-Jadid disebutkan istihbabu doa isyahsi liduriyatihi. Maknanya sama. Apa itu? Masyru'iyatu, disyariatkan. Doail insani, seseorang berdoa atau doanya seseorang. Doanya seseorang, seorang manusia, seorang li nafsihi, bagi dirinya sendiri, walidzurriyatihi, dan untuk mendoakan dzurriyatihi, keturunannya. Jangan lupa, jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Walaupun belum punya keturunan, saya belum punya anak, dicicil doanya sambil berdoa agar mendapat keturunan. Belum nikah, ya tidak terhalang. Ya, Amri? Ya. Pati-pati keturunan ya ada bibitnya, ada bibitnya. Bibitnya masa laki toksik, laki-laki saja, dari mana datangnya keturunan kalau laki-laki saja? Jeruk makan jeruk kemana? Ya. Belum beristri, belum bersuami juga berdoa secara implisit, ya. Itu berarti kita berdoa agar segera mendapat pasangan. Namanya keturunan itu kan satu pasang. Kalau baru setengah pasang, satu, itu orang kan setengah pasang, itu berdoa. Kita lihat dalam Al-Jadid. Tadi masyru'iyah, ya, dalam dalam kitab Al-Mulakhas. Dalam kitab Al-Jadid istihbab berarti disunahkan. Walaupun sunnah, hendaknya kita rutinkan menjadi wirid harian, doa harian. Kita lihat dalam ayatnya, istihbabu doa isyahsi lidurriyatihi, disunahkannya seseorang berdoa atau doanya seseorang bagi keturunannya, mendoakan keturunannya. Keturunannya itu lebih
lebih luas daripada anak. Ya enggak? Ke bawah, anak sampai ke bawah, sampai enggak tahu sampai mana. Ya kan? Kita paling menangi, orang yang menangi cucu saja jarang, apalagi buyutnya. Dulu nganti putune lahir wis ninggal. Dulu nganti mantu wis ninggal. Anak gue, anaknya pengulu nikahna wong liya. Kok darulah ora tahu nikahna anaknya dewek, susu mati, keburu meninggal. Ada itu ada. Tapi walaupun seandainya kita tidak menangi anak keturunan yang belum punya anak aja sudah meninggal, ada, ya kan? Atau tidak menangi, ibunya meninggal ketika melahirkan, atau anaknya atau bapaknya meninggal sebelum istrinya melahirkan. Itu kan gak menangi anaknya. Tapi sudah berdoanya sejak bujang. Ya Amri, sejak bujang doanya. Amri gak ada alasan, saya belum beristri Ustaz, gak ada perintahnya. Perintahnya di sini apa? Mendoakan untuk dirinya sendiri dan keturunannya. Kita lihat dalam ayatnya sebagai syahid sebagai penguat dari pernyataan ini, yaitu doanya Nabi Ibrahim. Berarti sunnahnya Nabi, bukannya sunnah Rasulullah SAW saja. Bapaknya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberi teladan, mendoakan dirinya sendiri dan juga keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian ayat yang lain. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini juga hendaknya menjadi doa harian, wirid harian. Tulung apa? Ya siapa lenah. Terutama bagi yang telah mencapai 40 tahun. Walaupun belum, tidak jadi masalah. Terutama yang sudah mencapai umur 40 tahun. Karena di sini ayatnya hatta hingga idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, sampai pada setelah dewasa. Setelah dewasa. Berarti dewasa itu berapa? Awal balik itu umur berapa? Ya,
kalau umur 15 tahun. Laki-laki. 15 tahun atau mimpi basah. Mimpi apa? Mimpi basah belum 15 tahunnya sudah balik. 15 tahun belum mimpi basah, ya 15 tahun sudah balik. Itu ukurannya. Jangan ada alasan, aku dulu mimpi basah. Siapa ngompol? Bukan ngompol. Keluar mani. Ya. Kalau wanita sudah haid pertama. Belum haid 15 tahun. Ya 15 tahun sudah balik walaupun belum haid. Jangan nunggu haid. Kan ada yang haidnya telat. Tapi anak sekarang itu SD saja sudah haid. Ya. Dulu adik saya di SMA baru haid. Kelas 1. Sekarang SD sudah haid. Kelas 6. Kelas 5. Subhanallah. Ya, jadi pada saya itu, makanya kita orang tua mengajari para ustadz itu mengajari doa ini. Nanti kalau sudah dewasa, santriwatinya sudah hafal. Asyuddahu ini. Ya, para ustadz mengajari. Ini birrul walidain ini salah satu bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua, mendoakan orang tua. Harus jadi kurikulum ini. Wajib ini. Wajib para ustadz dan ustadzah mengajarkan doa ini supaya diamalkan. Sehingga nanti asyuddahu hatta balagha, asyuddahu ketika dewasa santrinya sudah hafal. Sejak PAUD, sejak TK, sejak SD kelas 1, terus sampai kelas 6. Jangan nunggu kelas 6, barangkali ada yang haid. Kelas 5 sudah haid. Ya enggak? Gitu. Itu aset pahala jariah bagi ustadz dan ustadzah itu. Selama santrinya berdoa, pahalanya untuk anak yang mendoakan orang tua dan ustadz yang mengajarkan doa. Makanya kenapa kita harus sebagai murid menghormati guru? Kenapa? Karena guru itu al-walid fiddin. Bapak dalam urusan agama. Subhanallah. Orang tua itu gak ngajari agama. Mondok nabe ora. Siapa yang ngajari agama? Ustaz, guru. Harusnya ini. Menghormati melebihi dari bapaknya. Bapaknya itu utamaannya mencari nafkah, tapi nggak ngajari agama. Yang ngajari agama siapa? Gurunya di sekolahan, ustadznya di pondok. Lah itu dunia akhirat itu ngajari agama. Ya enggak? Tapi coba penghormatan guru, murid kepada guru. Diceweng saja lapor bapaknya. Bapaknya polisi, bibet. Ya enggak? Saya dulu kalau wadul diceweng, disabet, dipadak penghapus. Dulu kan penghapus kanggone kayu, orang go plastik saiki. Dibalangna penghapus, bu ngantuk, bu dolanan. Dewek dipulang. Lapor bapak nih malah aku diganyami. Sing diganyami aku, dudu ganyami murid sing matak penghapus. Itu orang tua dahulu. Itu orang tua sekarang. Malah disahlana gurune.
Angger kaya kita terus di sekolahnya dewek bae nang omah ora usah dipaslahna karo guru. Ya boleh. Ya Ustaz. Paling disinauni dewek, taksin bapaknya mulang taksin dewek, mulang apa-apa dewek. Boleh iya. Barang anaknya disabet sepisan bae. Itu al-walid fiddin. Subhanallah, bapaknya si syirik, bapaknya si bid'ah. Orang ngajari akidah sing bener, ibadah sing bener, sing ngajari siapa? Ustaz ya. Masya Allah. Coba antum ngukur adab akhlak karo guru kepriwe. Terus wabalagha arba'ina sana. Lebih-lebih ketika sudah 40 tahun. Jangan nunggu 40 tahun doa ini. Apa tadi? Hatta balagha asyuddahu, ketika dewasa. Ya enggak? Lebih-lebih sudah 40 tahun. Maksudnya begitu. Jangan nunggu 40 tahun. Banyak kain umurnya ada 40 tahun. Ini orang nyandak pribe. Qala. Doanya bagaimana? Rabbi auzi'ni. Ya Allah, tunjukilah aku. Ben aku ngerti ngono lho. Ya. Supaya kita tahu. Kita mendapat tunjuk kepada Allah supaya kita tahu, ngerti, paham. Paham apa? Ya enggak? Kan ada paham apa? Supaya kita tahu apa, gitu loh. Kita minta kepada Allah diberi tahu, diberi petunjuk. Petunjuk tentang apa? An ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Supaya saya ini bisa bersyukur, dapat bersyukur. Ya Allah, bagaimana caranya saya bersyukur? Itu minta petunjuk kepada Allah. Terutama ketika kita sudah sampai 40 tahun. Ya Allah ya Rabbi, nikmatnya itu sebanyak apa sudah 40 tahun itu? Bagaimana ya Allah saya bisa bersyukur setelah Engkau beri nikmat saya umur sampai 40 tahun. Sehat, ada keturunan, ada pasangan. Dapat ilmu. Bagaimana saya harus bersyukur ya Allah? Minta petunjuk kepada Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Agar aku dapat bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya kan? Orang teng-teng bersyukur gue. Tidak ada habisnya bersyukur itu. Kok bisa setiap kita bersyukur itu juga nikmat Allah yang perlu kita syukuri lagi. Masya Allah. Tidak akan habis kita bersyukur. Tidak akan berakhir kita bersyukur. Tidak akan ada habisnya. Kita bersyukur itu juga nikmat Allah. Yang perlu disyukuri lagi. Ya enggak? Berarti syukur itu enggak ada habisnya. Selama hayat masih dikandung badan. Makanya kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah saya. Bagaimana sih caranya saya bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Yang kedua, wa ala walidayya, dan
supaya aku dapat bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Makanya wasiat Luqman, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Anishkurli wali walidayya. Disandingkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Berarti secara khusus anak yang tidak bersyukur kepada orang tua tidak bersyukur kepada Allah. Ya, itulah makanya. Dalam doa yang mulia ini juga disandingkan, ya Allah, tunjukilah aku supaya aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya aku dapat bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua, agar aku dapat bersyukur kepadamu dan dapat bersyukur kepada kedua orang tua. Kita mikir-mikir sekarang. Terutama yang masih hidup orang tuanya dan juga yang sudah meninggal. Hitung-hitung, muhasabah. Sudah banyak berbakti atau banyak ngengkelnya, banyak bangkangnya, banyak durhakanya. Enggak sampai membuat nangis karena melihat tingkah kita. Enggak sampai. Tapi sekedar berkata, lah itu saja bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff. Anggar bahasa nenek lah. Kita kok kena uyah nang warung lah. Sampai balik sing sekolah panas-panas aku bisa. Misalnya kayak aku. Kita menyadari berapa kali sehari lah. Walaupun ibunya enggak tersinggung. Tapi itu cukup sebagai bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Tidak menganggap remeh. Kemudian secara umum, seseorang yang tidak bersyukur kepada orang lain tidak bersyukur kepada Allah. Tidak berusaha untuk membalas kebaikan orang lain. Walaupun hanya mendoakan. Apa sih susahnya mendoakan itu? Diberi kebaikan, jazakumullah khairan. Barangkali kita nggak bisa membalas materi. Itu sudah salah satu bentuk terima kasihnya seseorang terhadap kebaikan orang lain. Bisa mengajarkan begitu, balasan itu yang lebih utama, itu yang lebih baik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa itu bi ahsaniha. Yang disebut pertama itu bi ahsaniha, dengan balasan yang lebih baik. Au misliha, atau yang serupa atau yang setimpal.
Kemudian wa an a'mala sholihan tardahu. Nah, ini penjelasan tentang bentuk syukur. Wa an a'mala sholihan tardahu. Agar aku ya Allah dapat beramal soleh yang engkau ridhoi. Beramal soleh kepada Allah. Beramal soleh dengan berbakti kepada orang tua. Itu bentuk syukur secara umum. Wa an a'mala sholihan tardahu. Sebetulnya amal soleh itu pasti Allah ridhoi. Tapi ditegaskanlah kita itu. Terus jadi berapa poin tadi? Yang pertama, minta petunjuk agar dapat bersyukur kepada Allah. Yang kedua, minta petunjuk agar dapat bersyukur kepada kedua orang tua, membalas kebaikan orang tua. Yang ketiga, supaya dapat beramal soleh dengan amalan yang diridhoi Allah. Yang keempat, poin doa yang keempat apa? Wa aslih li. Dan berikanlah kepadaku kebaikan. Perbaikilah aku ya Allah. Saya ini ya Allah merasa ibadahnya belum benar. Amalnya belum benar. Ilmunya belum benar. Ilmunya belum manfaat. Perbaikilah saya ya Allah. Aslih. Berikanlah kepada saya kebaikan. Itu tawaduknya seseorang hamba kepada Allah. Merasa banyak dosa, merasa banyak sedikit amal, merasa belum melaksanakan hak Allah. Itu tawaduknya kepada Allah. Tidak merasa sudah beramal ini, itu, enggak. Malahan merasa amalnya baru sedikit. Malahan merasa belum melaksanakan hak Allah. Malahan merasa amalnya yang sedikit itu belum sempurna. Masih banyak dosanya. Makanya kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita. Wa aslih. Yang kelima, wa dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dengan memberi kebaikan kepada keturunanku. Jadi baiknya kita itu akan sempurna kalau keturunan kita juga solih. Jangan hanya puas dirinya sendiri yang soleh. Anak-anaknya apa beli teman, bojonya apa beli teman. Tidak bisa seperti kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti memperbaiki diri juga memperbaiki keturunan. Kita mengupayakan itu. Tetapi hidayah taufik di tangan Allah. Makanya kita doa wa aslih li fi dzurriyyati. Kan ada itu kan anaknya. Jangankan anaknya ustadz, anaknya nabi saja tidak beriman. Ada enggak? Ada. Tapi kan mereka para nabi mendakwai anaknya, mendakwai pamannya, mendakwai istrinya. Walaupun mereka ada yang tidak beriman. Itu sebagai pelajaran.
bahwa hidayah taufik itu di tangan Allah. Yang membuat baiknya seseorang, solehnya seseorang itu bukan orang tuanya. Yang membuat solehnya anaknya itu bukan orang tuanya. Tapi kita berdoa kepada Allah dengan melakukan ikhtiar. Pengennya anak soleh di sekolah nang sekolah sing ora benar. Ya, bagaimana saudara, jauh panggang dari api. Jadi kita sebagai orang tua itu punya misi bagaimana memperbaiki diri dan memperbaiki keturunan. Dengan ikhtiar dan doa. Ini doanya. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keturunan. Wa fi dzurriyyati. Kemudian babat 5, yang 6. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya ya Allah aku bertobat kepadamu. Kita tobat juga nggak nunggu 40 tahun. Lebih-lebih 40 tahun. Kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dengan kita tobat pada akhir-akhir umur kita, insya Allah kejelekan-kejelekan kita pada umur-umur sebelumnya diperbaiki, bahkan dihapus. Itu dengan tobat pada akhir hidupnya. Makanya warning, 40 tahun itu warning. Alhamdulillah sudah diparingi umur sampai 40 tahun. Ini sudah lampu kuning. Karena umurnya umatnya Rasulullah itu baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Ini hitungan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Jadi bagaimana? Setiap 30 tahun perhitungan tahun Syamsiyah itu sama dengan 1 tahun. Berarti kalau umur seseorang itu 30 tahun, Februari 2024, lahirnya bulan Februari 2094, 30 tahun. Itu Syamsiyah. Itu menurut perhitungan Qamariyah 31. Berarti kalau disebut umur umatnya Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun, itu hitungannya Qamariyah. Berarti kalau Syamsiyah 58 tahun sampai 68 tahun. Kalau aku saya kisi bila sakit bolu, Qamariyah ini sudah tahun. Berarti 40 tahun itu sudah 2/3. Tinggal 1/3. Kue yen diparingi umur nanti 60 tahun. Perjalanan kita itu tinggal 1/3. 2/3 sudah dilalui, 40 tahun. Ya kan? Berarti antara yang sudah dengan yang belum lebih sedikit yang belum. Itu aja kalau sampai 60 tahun umurnya. Seandainya sampai 60 tahun itu berarti kesempatan tinggal 1/3. Makanya kemudian diperbanyak dengan tobat istighfar. Lebih-lebih ketika sudah mencapai 40 tahun. Barangkali tidak nyandak umurnya sampai 60 tahun. Makanya Rasulullah SAW setelah
turun surat An-Nasr idza jaa. Rasulullah sudah punya firasat. Pertama, ketika Fathul Makkah berarti ajalnya sudah dekat. Itu Rasulullah sudah merasa. Akan sebentar lagi akan meninggal. Tidak lama lagi. Fathul Makkah. Yang kedua, setelah turun surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Maka sejak saat itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah banyak istighfar, banyak tobat melebihi sebelum turun surat An-Nasr. Itu pelajaran. Seseorang ketika sudah mencapai umur 40 tahun banyak istighfar, banyak tobat. Agar kejelekan-kejelekan kita pada perjalanan selama 2/3 umur kita itu dihapus, diganti dengan kebaikan. Sehingga ketika menghadap Allah, ketika dipanggil Allah, entah kapan, apa sampai umur 70, apa 60, kita dalam keadaan kejelekan sudah dihapus dengan banyaknya istighfar, dengan banyaknya tobat. Dimulai ketika umur 40 tahun. Memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat. Tidak usah dihitung. Yang dihitung hanya 100. Ya kan? Setelah itu ya kemudian dilarang melebihi 100. Yang dihitung itu 100. Berarti kalau lebih dari 100 tidak usah dihitung. Nunggu lampu merah sampai hijau istighfar. Astagfirullah. Daripada lirak-lirik. Daripada bengong. Menang baik. Bukan hanya ketika menunggu lampu merah, lampu hijau. Ketika berkendaraan. Di mana saja. Istighfar. Anda pernah dengarkan istighfarnya tukang roti? Pernah? Bakul roti, pembuat roti pada zaman Imam Ahmad. Pernah dengar kan? Pernah ya? Ada yang belum pernah dengar? Kalau ada yang belum pernah dengar, saya cerita lagi. Kalau sudah dengar semua, ya sudah. Ada yang orang pembuat roti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Itu kelakon bertemu dengan Al-Imam Ahmad. Itu banyak istighfar. Astagfirullah atubu ilaih. Astagfirullah atubu ilaih. Waktu itu dia belum tahu yang datang atau yang ke rumahnya dia itu Imam Ahmad yang selama ini dia ingin ketemu. Zaman dahulu kan belum ada HP. Kita saja belum ketemu Syekh siapa sudah tahu lewat HP, belum ada dahulu. Hanya tahu nama, oh Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak tahu siapa, bagaimana orangnya. Jadi ceritanya Al-Imam Ahmad itu kemalaman. Dia lagi safar, kemalaman. Ya. Turun nang masjid kura-kura, orang oli. Tapi enggak tahu. Dia enggak makan saya ini Imam Ahmad enggak. Enggak ngerti Imam Ahmad enggak bakal kura-kura malah dimain. Ora dimain ongkos, wong pan nginep kok dimain.
Nginep di situ, engkau balik ya demen. Ya, Syekh Utsaimin juga begitu. Tidak tahu ada peristiwa apa, tidak tahu orang itu orang Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin diam saja. Nah, kemudian kamu tahu nggak saya ini siapa? Ya Allah ya Rabbi, nambah mudir pesantren gue. Kon ngerti beli siapa aku? Nambah mudir pesantren, nambah musrif loh, kepala kamar, ya, sama santri-santri. Kamu nggak tahu siapa saya? Itu nadanya seperti, ya enggak? Sudah, nggak boleh tidur di masjid diurak-urak, keluar ke masjid diteras saja diurak-urak. Ya Allah ya Rabbi, ya tetap Imam Ahmad diam saja. Nah, kemudian kamu tahu nggak saya Imam Ahmad? Enggak begitu. Ya, pergi. Akhirnya ketemu yang bikin roti. Disuruh nginep di rumahnya. Dia sambil bikin roti istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Nah, Imam Ahmad kan kagum. Saya lihat panjenengan banyak beristighfar. Alhamdulillah. Biidznillahi ta'ala. Dengan istighfar saya itu banyak kelakon apa yang diinginkan. Nah, itu salah satu resep. Kalau kita punya hajat, keinginan dunia dan akhirat, jangan dunia toh. Itu banyak istighfar supaya kabul. Terpenuhi hajat kita. Astagfirullahaladzim. Hanya satu yang belum kakon. Saya belum ketemu Imam Ahmad. Hanya satu itu. Saya belum kelakon. Alhamdulillah, yang lain-lain sudah kelakon. Tinggal satu yang belum kelakon apa? Bertemu dengan Imam Ahmad. Ya saya Imam Ahmad. Ya Allah ya Rabbi. Berarti lakon kabeh, wis lakon kabeh. Itu istighfarnya tukang roti. Juragan roti. Ya. Ini tutu ilaika wa inni minal muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar nanti ketika kita sampai meninggal kita dalam keadaan muslim. Wa inni minal muslimin. Itu doa kepada diri dan juga mendoakan keturunan. Juga teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan diri sendiri dan juga mendoakan keturunannya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kalau terhadap malapetaka bencana, Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya agar tidak mendapat bencana terbesar, yaitu syirik. Rabbij'nubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau kebaikan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan dirinya dan keturunannya agar muqimus sholat, senantiasa menegakkan sholat.
Surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni, ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah aku muqimis shalah. Muqimas shalah. Orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku ya Allah, mereka mudah-mudahan termasuk hambamu yang menegakkan sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang utama. Makanya ada ungkapan, barang siapa yang ingin memperbaiki kehidupannya, maka memperbaiki sholatnya. Syarat rukunnya, khusyuknya, tumakninahnya, wajibnya, sunnahnya ditegakkan. Makanya kita ingin mendoakan kebaikan-kebaikan untuk keturunan kita. Insya Allah sholat itu akan mewakili semua kebaikan. Makanya diingatkan, sudah sholat belum? Kalau telepon itu misalnya telepon sudah jam atau baru jam 12:30 siang, baru jam 12:30, sudah sholat belum? Gitu, jangan hanya sudah makan belum, sudah sholat belum. Ingat. Kalau sakit juga, ya, menjenguk orang sakit jangan tanya, sudah minum obat belum, sudah sholat belum, sholatnya bagaimana? Terutama yang keluarga yang nunggu itu, diingatkan. Jangan hanya, Mak, sampun kunjuk obat dereng, Pak, sampun kunjuk obat dereng, sampun sholat dereng. Diajari. Aku orang bisa jagung sih, ya meleleh, apa-apa. Orang bisa ngaduk kalau orang sholat. Orang bisa ngaduk orang sholat. Alasannya orang bisa ngaduk. Jam berapa? 8 jam. Jam berapa? Pak, jam berapa, Pak? 8:20, masih lama. Kemudian yang ketiga, tadi Rabbij'alni, yang pertama tadi di samping Rabbij'nubni berarti ya 2, 3, 4. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau dalam hadis itu karena dijadikan sholat dalam pandangan Rasulullah itu sebagai penyejuk. Jadi yang menyejukkan mata itu bukan anak, tilik wong tua, mobilnya, HP-nya, sepatunya. Itu bukan yang menyejukkan mata. Yang menyejukkan mata orang tua itu keturunan yang sholat, menegakkan sholat. Makanya kan salah satu hikmah dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kenapa sholat sunnah di rumah bagi laki-laki itu untuk memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak melihat langsung, oh bapak saya sholat. Coba kalau sunnah di masjid semua, gimana anaknya mau nyontoh bapaknya? Bapaknya nggak pernah sholat di rumah. Makanya
Kalaupun sholat qobliyah tidak bisa di rumah, sholat ba'diyah di rumah. Apalagi masih punya anak kecil yang perlu teladan dari orang tua. Nanti mengajari bagi yang punya bayi, masih punya bayi, anak saya masih bayi Ustaz, belum punya adiknya, dibawa ketika ibunya sholat di depan, jadi di depan atau di sebelahnya. Kalau depan mengganggu, di sebelahnya supaya dia melihat, oh uminya sholat. Terus bapaknya pulang dari musola, pulang dari masjid, sholat ba'diyah, diajak anak yang masih bayi juga dilihat. Supaya bapaknya juga sholat. Nanti akan terekam dalam memorinya, bapaknya melakukan sholat, ibunya melakukan sholat. Begitu. Masya Allah. Makanya kita yakin apapun yang diwajibkan, apapun yang disunahkan itu pasti ada maslahatnya. Termasuk memperbanyak sholat sunnah di rumah bagi muslim, bagi laki-laki muslim. Tidak hanya sholat di masjid semuanya. Kalau misalnya qomatnya lama karena rumahnya nempel masjid, dekat masjid, ya qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah. Nanti di masjid sholat tahiyatul masjid. Begitu. Dan yang kedua, pahala sholat sunnah di rumah itu lebih banyak daripada di masjid. Kecuali tahiyatul masjid, karena memang harus di masjid, karena saja tahiyatul masjid. Berarti selain tahiyatul masjid, itu sholat sunnah itu hendaknya dilakukan di rumah. Manfaat bagi dirinya sendiri, pahalanya lebih banyak. Manfaat bagi keluarga, salah satunya sebagai teladan. Jadi nyontoh nanti. Apalagi anak yang laki-laki. Anak laki yang kritis nanti bertanya, Pak, Abi sudah ke masjid. Kok di rumah sholat lagi? Ya kan? Oh, itu nak. Tadi sholat wajib di masjid. Sekarang Abi, Bapak itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Kan sambil ngajari anaknya. Oh jadi begitu ya Bi. Kalau aku besok kalau gede sholat di masjid, nanti di rumah sholat lagi ya? Iya, itu sholat sunnah. Kan begitu jadinya. Sudah membiasakan atau membiasakan lebih dini sholat sunnah di rumah. Karena bapaknya membiasakan sholat sunnah di rumah. Insya Allah itu jadi surat Ibrahim ayat 40, surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni Rabbi ij'alni muqimah shalah, surat Ibrahim ayat 40. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan hanya memberi teladan mendoakan dirinya, kemudian keturunannya, bahkan mendoakan seluruh orang yang beriman. Semua orang yang beriman didoakan. Kita juga begitu. Mendoakan diri sendiri, ya. Mendoakan orang tua, ya. Mendoakan anak keturunan, iya. Tidak sempurna, kurang sempurna. Yang sempurna mendoakan juga orang-orang mukmin. Istighfar yang sempurna, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh. Ya, jadi 3 ya. Yang pertama,
mendoakan supaya anak keturunannya tidak berbuat syirik. Yang kedua, mendoakan anak keturunan supaya menegakkan sholat. Yang ketiga, memohonkan ampunan kepada dirinya dan orang tua dan juga orang mukmin secara umum. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang mukmin pada hari ditegakkannya hisab. Berapa orang mukmin? Hanya Allah yang tahu banyaknya. Semua tercakup dalam doa istighfar yang mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang itu dengan yang sudah meninggal. Berapa? Hanya Allah yang tahu. Atau Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Itu doa istighfar kepada orang-orang yang beriman. Hendaknya menjadi wirid harian bagi kita. Karena maghfirah itu adalah karunia terbesar setelah ridho dari Allah. Keridhoan yang paling top, yang kedua setelah keridhoan dari Allah, maghfirah. Ya kan? Dosa berapa saja, dosa sebanyak apa, selain syirik, itu akan ada jaminan, ada kesempatan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa sepenuh bumi akan mendapat kesempatan atau peluang untuk mendapat maghfirah. Selain syirik tentunya. Syirik sama sekali tidak diampuni di akhirat. Kemudian yang keenam, tahrimu ibadatil asnam. Diharamkannya menyembah berhala. Asnam itu berarti yang dibikin. Kalau wathan itu yang tidak dibikin. Apa contohnya? Wathan menyembah pohon, menyembah penunggu misalnya. Nah kalau asnam, patung, gawe dewek disembah dewek. Nah, itu asnam. Digawe wong, dibentuk manusia, apa binatang. Ya kan? Itu asnam. Jamak dari sonam. Kalau wathan jamaknya ausan. Wathan itu ya pohon yang disembah, batu yang disembah, itu wathan. Jamaknya ausan. Itu haram. Kenapa haram? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar anak keturunannya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala, terhadap patung asnam. Itu menunjukkan bahwa diharamkannya menyembah asnam. Dan itu termasuk asyirkul akbar, syirik besar. Jam berapa Ustaz? Jam 8? Kurang berapa? Oh, ya. Baiklah,
Walaupun nanggung nggak apa-apa, nggak ada istilah nanggung nuntut ilmu. Kita sampai pada bab dalil yang kedua. Wafil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya kepada Rasulullah SAW, kepada beliau tentang asyirkul asghar yang Rasulullah itu khawatir, sangat khawatir, besar khawatirnya menimpa umatnya. Tidak menyembah berhala, walaupun bukan dalam bentuk penyembahan terhadap berhala, tetapi justru Rasulullah SAW paling atau sangat mengkhawatirkan menimpa umatnya. Apa asyirkul asghar yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini? Ar-riya, riya. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Kenapa justru riya itu Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan. Kita lihat wafil hadis. Jadi dalam sebelum menyampaikan tentang asyirkul asghar diawali dengan wafil hadis. Al hadis alladzi rawahul Imam Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi rahimahumullahu ta'ala. Maksudnya hadis ini ada dalam kitab hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka. Paling tidak diriwayatkan oleh 4 imam ahlul hadis. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Baihaqi, Al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan Al-Imam At-Tabarani rahimahumullahu ta'ala. Kemudian akhwafu ma akhafu alaikum, ay asyaddu khaufan akhafuhu alaikum. Sangat Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan menimpa kalian. Apa yang sangat mengkhawatirkan menimpa umatnya? Ar-riya. Apa ar-riya itu? Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasilaha bayahmadunahu alaiha. Itu riya. Menampakkan ibadah liqasdi ru'yatin nasi alaiha laha, dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain. Kemudian apa? Fayahmadunahu alaiha, maka orang-orang yang melihat memujinya. Jadi tidak setiap amalan yang terlihat itu amalan riya. Makanya innal a'malu binniyat.
Kalau begitu nggak ada syariat sholat jamaah, ya nggak? Kalau dikatakan setiap amalan yang terlihat manusia, yang terlihat orang lain itu dia, nggak bisa. Kalau begitu nggak ada sholat id di lapangan, sholat dewek-dewek penuh rumah. Soalnya agar dilihat manusia dan orang lain itu dia. Bukan hanya itu. Ada fayahmaduna fayahmadunahu alaiha. Bukan hanya terlihat saja, tapi dengan maksud mereka yang melihat itu memuji. Jadi pujian dari orang lain. Makanya tidak setiap amalan yang terlihat oleh orang lain itu amalan dengan ria. Yang penting kita beramal itu dengan dilihat atau tidak dilihat orang lain, tetap ikhlas. Kalau sholatnya tumaknina, kalau sholatnya bagus, ada orang lain atau tidak ada orang lain, sama. Tidak kemudian, wah ada orang kemudian sing maunya sholatnya patas, sholatnya tumaknina. Itu nggak boleh kalau kayak gitu. Sama. Sholat sendiri nggak ada orang lain, tetap tumaknina. Tetap khusyuk, gerakannya tumaknina, nggak patas, nggak cepat, sama. Ada orang lain, nggak ada orang lain. Dan tidak ada kemudian dia sholat tumaknina ada orang lain supaya orang lain memuji, oh masya Allah sholatnya tumaknina. Enggak. Pak, bagaimana kalau orang lain muji? Padahal kita tidak niat supaya orang lain memuji, itu dikatakan sebagai busro, balasan yang disegerakan. Tapi kita tidak meniatkan atau menjadikan ibadah yang kita lakukan dikosdi dengan tujuan agar orang-orang memuji, orang-orang melihat. Itu insya Allah penjelasan lafaz yang ada dalam hadis yang mulia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi tentang asyirkul asghar, utamanya tentang riya, pada pertemuan bulan yang akan datang dan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa kita setiap hari setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Apa sih standar tolak ukur ilmu yang bermanfaat? Standarnya ada 3. Terhadap dirinya sendiri, itu bertambah amalnya, diamalkan ilmunya. Kemudian kepada Allah, bertambah takut kepada Allah. Dan yang ketiga, terhadap manusia, tawadu, andap asor, rendah hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.